semuanya, kami mahasiswa-mahasiswi semester 2 Program Studi Manajemen Universitas Nusa Tenggara. Kali ini, kelompok kami akan membahas tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya, Maria Stefania Bunga, Saya Maria Bernadetta Widianti, saya Ulfa Afriyati, saya Lucia Stefania Perira, Saya Roswita Elizabeth, saya Francisca Elisa Kurniati, saya Maria Tantriana Josefa, Saya Krisantus Adalah Guru. Saya Yusuf Abdullah. Pada dasarnya, prinsip-prinsip anti korupsi terkait dengan semua objek kegiatan publik yang menuntut adanya integrasi, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Dalam konteks korupsi, ada beberapa prinsip yang ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi di antaranya. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan, mana baik dan bentuk konversi de facto maupun konstitusi de jure, baik pada level budaya, individu dan individu, maupun pada level lembaga. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dengan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, transparansi. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan atau trust, karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Dalam transparansi terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama, proses penganggaran, yang kedua, proses penyusunan kegiatan, yang ketiga, proses pembahasan, yang keempat, proses pengawasan, dan yang kelima, proses evaluasi. Yang pertama, proses penganggaran. Proses ini dikatakan baik karena penganggaran dalam sebuah kegiatan bersifat transparansi dengan memberitahukan dana yang diperoleh, dana yang dikeluarkan, serta sisa dana dari kegiatan tersebut. Proses penganggaran bersifat bottom-up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Yang berikut, proses penyusunan kegiatan. Penyusunan kegiatan sistematis atau teratur secara rinci mengenai waktu dan tempat. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan, terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan atau anggaran pendapatan dan alokasi anggaran atau anggaran belanja. Yang ketiga, proses pembahasan. Pembahasan dilakukan agar tidak terjadi kesalahan komunikasi dan diharapkan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Yang keempat, proses pengawasan. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Yang kelima, proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek
dijalankan secara terbuka dan bukan untuk pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan. Yang ketiga, kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran. Yang pertama, komprehensif dan disiplin. Berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas atau off budget. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, terprediksi. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Yang keempat, kejujuran. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Yang kelima, informatif. Sistem informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Empat, kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi, dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatannya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga permasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Terdapat 4 aspek kebijakan anti korupsi, yaitu 1. Ketua panitia dan semua anggota berkewajiban hadir dalam setiap rapat yang diadakan terkecuali sakit atau kepentingan mendesak. 2. Menargetkan dana yang akan dibutuhkan dengan meminta rincian dana yang diperlukan masing-masing seksi. 3. Memberikan bukti dalam penggunaan dana berupa nota atau kwitansi. 4. Membuat target bahwa persiapan untuk kegiatan harus selesai atau siap dalam waktu kurang dari 1 minggu sebelum hari pelaksanaan. Pembuat. 1. Ketua panitia dengan kesepakatan semua anggota kepanitiaan. Pelaksanaan. 1. Ketua panitia dan semua anggota kepanitiaan. Kultur. 1. Semua anggota kepanitiaan melaksanakan isi dari kebijakan tersebut tanpa terkecuali ataupun merasa terpaksa.